hujan menengah 1,5 meter untuk sebelah kanan jalannya. Kemudian mitigasi kemacetan yang Pemkab Tegal menggelar rakor persiapan pengamanan malam Natal 2024 dan malam Tahun Baru 2025, berlokasi di ruang rapat Bupati. Rakor dipimpin Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Tegal Suspriyanti, didampingi Kapolres Tegal AKBP Andi M. Indra Waspada Amirullah, dan Dandim 0712 Tegal Letkol Infantri Suratman. Pada kesempatan itu, masing-masing instansi terkait memaparkan beberapa persiapan untuk menyambut Nataru. Perwakilan dari gereja juga diberi kesempatan untuk menyampaikan mengenai rangkaian kegiatan baik sebelum, hari H ataupun setelah perayaan Natal tahun 2024. Rakor ditutup dengan masukan yang disampaikan Kepala Desa Purwahamba, Kepala Desa Rembul, Camat Bumi Jawa dan perwakilan OPD terkait. Ini kita lihat bersama teman-teman sekalian, begitu seriusnya pemerintah daerah Kabupaten Tegal dengan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dalam rangka untuk mempersiapkan kegiatan pengamanan Natal Tahun Baru. Ini yang kita harapkan bersama, adanya kerjasama yang baik, sinergitas dari masing-masing instansi. Tadi kita lihat menyimak bersama bahwa kita sudah rapat ini kan kita melihat nih, apa kira-kira menjadi kendala dan kita akan segera menindaklanjuti kendala tersebut. Konsentrasi kita adalah 4 titik yang perlu kita persiapkan saat ini adalah pertama kegiatan pengamanan Natal. Yang Natal ini nanti akan kita kerahkan seluruh personil dari TNI dan Polri dalam rangkaian kegiatan Natal sebelum pada saat Natal nanti pada saat juga menjelang tahun baru. Kemudian juga yang kedua adalah berkaitan dengan penggerakan personil di ruas tol yang kita miliki sebanyak 30 km, baik jalur Ambon dan Bandung, termasuk juga rest area di sana. Kita sudah tempatkan juga sebanyak 4 pos terpadu di sana nanti dengan pos pantau di sana. Nah, kemudian juga di jalur kuliner itu yaitu yang menjadi perhatian ada di jalur Adiwarna yang dibahas tadi. Bahwa nanti situ akan kita kelola bersama dengan instansi terkait juga, akan kita gelar personil di sana termasuk pendirian pos juga di sana untuk mengantisipasi mengurai terjadinya kemacetan di situ. Dengan rekayasa tadi dengan Dinas Perhubungan juga kita bekerjasama dan juga termasuk dengan yang memiliki daripada restoran yang ada di sana. Artinya mereka juga harus ikut andil di sana dalam rangka untuk mengantisipasi terjadinya kemacetan di lokasi kuliner tersebut. Menyikapi perayaan Natal dan Tahun Baru 2025 mendasari dari surat edaran Gubernur Jawa Tengah ya, nomor 500.13/2771 tanggal 14 November 2024 tentang kesiapan daya tarik wisata di masing-masing wilayah. Jadi yang menjadi latar belakang kita laporan dari provinsi dan data-data yang ada bahwa prediksi puncak arus mudik yang pertama Natal ini pada tanggal 20 Desember 2024. Kemudian dan arus mudik yang kedua lagi itu tanggal 24 Desember. Sedangkan untuk arus baliknya nanti itu tanggal 29 Desember yang arus balik pertama. Nah, arus balik yang kedua itu pada tanggal 1 Januari 2025. Nah, prediksi pergerakan orang yang selama masa Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 itu yang masuk ke Jawa Tengah itu 9.165.289 orang. Nah, ini selama masa Natal dan Tahun Baru. Kemudian nanti pada saat arus baliknya itu kurang lebih diperkirakan 8.760.635 orang. Nah, inilah yang perlu dipersiapkan di masing-masing wilayah. Nah, dari jumlah itu yang masuk ke Kabupaten Tegal bisa diprediksi berapa persen lah ya. Karena apa? Karena Nataru itu mesti orientasinya ke tempat-tempat wisata. Nah, kita punya Guci, punya Cacaban, punya Purin, dan tempat-tempat wisata yang lain. Ada desa wisata, ada objek wisata yang lain. Inilah yang perlu kita prediksi. Dan prediksi nanti kunjungan tertinggi itu pada tanggal 29 Desember hari Minggu. Dan pada tanggal 1 Januari itu tertinggi. Nah, inilah yang perlu kita persiapkan. Apa yang kita persiapkan? Yang pertama,
kita sudah mengirimkan tindak lanjut dari surat gubernur ini kepada semua objek-objek wisata. Apa yang harus dipersiapkan? Yaitu menyiapkan sabta pesona dari semua objek wisata yang ada. Baik itu dengan kalau kuliner dengan CHSE-nya ya sehat, higienis, kemudian juga menyediakan fasilitas dan tempat yang layak buat para wisatawan. Nah, karena mungkin menjadi tempat sementara untuk istirahat dan sebagainya ya. Kemudian juga melakukan pengecekan terhadap alat atau yang menjadi wahana ya, di wahana-wahana ngecek alat biar itu aman dan nyaman untuk para wisatawan. Juga untuk menyiapkan ketersediaan petugas. Petugas ini di objek wisata, terutama objek wisata yang ada wisata airnya, ada petugas-petugasnya. Nah, kalau mereka belum mempunyai petugas, segera menghubungi untuk BPBD, biar disediakan oleh BPBD ini untuk kenyamanan dan keamanan para wisatawan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.